Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tata bahasa bebas konteks. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Ubaidullah, yang kedua saya sendiri, Natasha Siska Fitriana, dan Hafiz Putra Mardika. Subtopik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada Letmos dan Letmos Definition, ada ambigus, sifat tertutup, versing, kon urai, pumping lemma. Next. Pengertian tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks atau content free grammar atau CVG merupakan salah satu bahasa formal yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa programan. Nah, dalam tata bahasa bebas konteks itu sendiri terdapat dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dari aturan produksi terdiri dari satu simbol non-terminal. Dan sedangkan ruas kanan dapat berubah string yang dibentuk dari simbol terminal dan non-terminal. Next. Contohnya, S menghasilkan ASB atau epsilon. Kalimat-kalimat yang dibangkitkan dari aturan produksi itu adalah epsilon AB, AAB, B, AABBB, A pangkat N, B pangkat N. A menghasilkan 0, A0, A menghasilkan 1A1, A menghasilkan A. Kalimat-kalimat yang dibangkitkan dari aturan produksi itu adalah A01, A10, 1001, A1001, 110, A011, B beta, alpha, beta, pangkat R. Parsing dan kanggotan. Untuk menentukan apakah string W berada di LG dengan cara sistematis membangun semua kemungkinan penurunan dan mencocokkan hasilnya apakah ada yang sama dengan string W atau disebut exclude searching parsing. Contohnya, menentukan apakah string AB berada pada bahasa yang dibentuk oleh grammar dengan aturan produksi. S menghasilkan SS atau ASB atau BSA atau lambda. Untuk penguraian pertama, S menurunkan SS, kedua S menurunkan ASB, S menurunkan BSA, S menurunkan lambda. Penguraian nomor 3 dan 4 tidak perlu dilanjutkan. Untuk penguraian 1 membentuk S menurunkan SS, SS menurunkan SSS, yang kedua S menurunkan SS, SS menurunkan ASBS, yang ketiga S menurunkan SS, SS menurunkan BSAS, SS menurunkan SS, SS menurunkan S. Untuk penguraian 2 membentuk S menurunkan ASB, ASB menurunkan ASSB, S menurunkan ASB, ASB menurunkan ASBB, S menurunkan ASB, ASB menurunkan AB, SAB, dan S menurunkan ASB, ASB menurunkan AB. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada rekan saya, dipersilakan. Untuk yang selanjutnya yaitu leftmost dan rightmost derivation, yaitu suatu penguraian atau penurunan yang dikatakan leftmost derivation bila setiap tahapan yang berada paling kiri dalam penurunan variabel atau non-terminal terdiri yang diuraikan. Apabila setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal yang berada paling kanan disebut rightmost derivation. Untuk contohnya yaitu G yang berisi A, BS, lalu A kecil, B kecil, S, dan P dengan aturan produksi P. Nah, S menghasilkan A kecil, A besar, B besar, lalu A besar menghasilkan B kecil, B besar, B kecil, dan B besar menghasilkan A atau lambda. Untuk yang leftmost derivation, yang untuk menghasilkan string A, B kecil 4 kali.
yaitu S menghasilkan A kecil, A besar, B besar, lalu menghasilkan A kecil, B kecil, B besar, B kecil, B besar. Nah, dari yang persamaan sebelumnya, A diubah menjadi B kecil, B besar, B kecil. Lalu selanjutnya, dari A kecil, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B besar yang di tengah diubah menjadi A. Lalu A besar yang ada di tengah diubah menjadi B kecil, B besar, B kecil. Yang menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B besar. Lalu selanjutnya B besar yang di tengah diubah menjadi lambda atau kosong yang menghasilkan A kecil, B besar, B besar, B besar, B besar, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B besar. Lalu selanjutnya B besar yang ada di akhir diubah jadi lambda sehingga kosong jadi menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Lalu selanjutnya yaitu metode Rekmos derivation yang untuk menghasilkan string A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Nah, S menurunkan A kecil, A besar, dan B besar. Lalu, B besar diubah menjadi lambda dan menurunkan A kecil dan A besar. Lalu selanjutnya, A besar diubah menjadi B kecil, B besar, B kecil yang menghasilkan A kecil, B kecil, B besar, B kecil. Lalu, untuk yang B besar diubah menjadi A besar. Lalu menghasilkan A kecil, B kecil, A besar, B kecil. Lalu A besar yang tadi diubah lagi menjadi B kecil, B besar, B kecil. Sehingga menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Lalu B besar yang ada di tengah diubah menjadi lambda sehingga kosong dan menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu pohon urai. Pohon urai ini digunakan untuk menampilkan penguraian. Yang sayangnya urutan penguraian tidak terlihat. Nah, untuk contoh pohon urainya kita mengambil dari contoh sebelumnya yaitu leftmost dan rightmost derivation. Nah, untuk pohon urai yang ada pada gambar merupakan contoh pohon urai dari leftmost derivation untuk menghasilkan string A, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Bisa dilihat dari yang paling atas yaitu S menghasilkan 3 cabang yaitu A kecil, A besar, dan B besar. Lalu A besar yang di tengah menghasilkan B kecil, B besar, dan B kecil. Lalu yang B yang di ujung yang terakhir diubah menjadi A besar, lalu A besarnya berubah menjadi B kecil, B besar, dan B kecil. Lalu B besar yang ada di tengah diubah menjadi lambda, dan B besar yang ada di akhir berubah jadi lambda. Sehingga menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Lalu selanjutnya ada ambiguitas, yaitu tata bahasa bebas konteks yang disebut ambigu jika terdapat beberapa W anggota L yang mempunyai paling sedikit 2 buah pohon penurunan. Nah, bisa dilihat dari contoh ini, yaitu ada aturan produksi S menghasilkan SS atau ASB atau lambda. Nah, untuk bisa membuat string AA, BB, bisa dilihat ada 2 pohon penurunan yang berbeda namun memiliki hasil yang sama. Untuk yang pertama, yaitu S menghasilkan SS. Lalu S yang pertama diubah menjadi lambda, lalu S yang kedua diubah menjadi ASB, lalu S yang di tengah berubah menjadi ASB lagi, lalu S yang di tengah di terakhir ada diubah menjadi lambda, sehingga menghasilkan AA, BB. Lalu untuk pohon penurunan yang kedua, yaitu S langsung diubah menjadi ASB, lalu S yang di tengah diubah menjadi ASB lagi, lalu S yang terakhir diubah menjadi lambda, sehingga menghasilkan A kecil, B kecil, B kecil. Oke, selanjutnya ada pumping lemma untuk bahasa bebas konteks. Nah, jika suatu rangkaian simbol atau string yang cukup merupakan sebuah bahasa bebas konteks, maka kita dapat menemukan 2 substring yang jaraknya berdekatan yang jika dipompa
string baru yang diperoleh merupakan bahasa bebas konteks. Jika L adalah bahasa bebas konteks, ada panjang pemompaan P sedemikian sehingga string W elemen L dengan panjang lebih dari sama dengan P dapat ditulis sebagai W sama dengan U, V, X, Y, Z, di mana VY tidak sama dengan himpunan kosong atau empty, lalu panjang VXY kurang dari sama dengan P, dan untuk semua I lebih besar sama dengan 0, maka U, V pangkat I, X, Y pangkat I, Z elemen L. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Cari tahu apakah bahasa L sama dengan X pangkat N, Y pangkat N, Z pangkat N, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan 1, bebas konteks atau tidak. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, kita biarkan L bebas konteks, kemudian L harus memenuhi pumping lemma. Pada awalnya, pilih nomor N dari pumping lemma, kemudian ambil Z sebagai 0 pangkat N, 1 pangkat N, dan 2 pangkat N. Lalu pecahkan Z menjadi UVWXY, di mana panjang VWX kurang dari sama dengan N, dan VX tidak sama dengan himpunan kosong. Oleh karena itu, VWX tidak dapat melibatkan keduanya, 0S dan 2S, karena 0 terakhir dan 2 pertama setidaknya N plus 1 posisi terpisah. Nah, di sini kita menemukan dua kasus. Kasus pertama, VWX tidak memiliki 2S, kemudian VX hanya memiliki 0S dan 1, kemudian UWY yang seharusnya dalam L memiliki N 2S tapi kurang dari N 0S atau 1S. Dan kasus kedua, VWX tidak memiliki 0S. Sehingga kita dapat melihat di sini terjadi kontradiksi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa L bukanlah bahasa yang bebas konteks. Selanjutnya adalah sifat-sifat tertutup pada CFL. Yang pertama, sifat pertama adalah gabungan dua CFL merupakan CFL juga. Jika diketahui dua buah CFG, G1 sama dengan N1, T1, S1, dan P1, dan G2 yang berisi N2, T2, S2, dan P2, yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka CFG L1 gabungan dari L2 dapat dibentuk dengan cara yang pertama, menggabungkan kedua himpunan dan menambahkan satu simbol variabel baru S. Yang kedua, menggabungkan kedua himpunan simbol terminal. Yang ketiga, menggabungkan kedua himpunan aturan produksi dan menambahkan satu aturan produksi baru. Nah, contohnya adalah S1 menghasilkan S1 atau S2 yang digunakan untuk memilih salah satu simbol awal S1 atau S2 dari simbol awal baru S. Menghasilkan G3 sama dengan N1 gabungan N2 gabungan S, T1 gabungan T2 S, P1 gabungan P2 gabungan S menghasilkan S1 atau S2. Yang kedua, penyambungan dua CFL merupakan CFL juga. Jika diketahui dua buah CFG, G1 sama dengan N1, T1, S1, dan P1, dan G2 yang berisi N2, T2, S2, dan P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka bahasa L1, L2 dapat dibentuk oleh G4 sama dengan N1 gabungan N2 gabungan S, T1 gabungan T2, S, P1 gabungan P2 gabungan S, menghasilkan S1, S2. Sifat yang ketiga adalah clinic closure dari CFL adalah CFL juga. Clinic closure dari tata bahasa G yang berisi NTSP adalah G5 sama dengan N gabungan S, T, S, P gabungan S menghasilkan S1 S atau himpunan kosong atau E. Sifat yang keempat atau sifat yang terakhir yaitu bahasa bebas konteks tertutup terhadap substitusi. Nah, contoh di sini kita memiliki dua bahasa yaitu LA dan LB, di mana LA itu berisi 0 pangkat N, 1 pangkat N, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan 1. Dan LB sama dengan WW pangkat R, sedemikian sehingga W elemen dari 0 plus 2 bintang. Dihasilkan oleh tata bahasa GA dengan aturan produksi SA, menghasilkan 0SA1 atau 01, serta tata bahasa GB dengan aturan produksi SB
menghasilkan 0 SB 0 atau 2 SB 2 atau himpunan kosong. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.